Bab 201. Ketika itu terjadi, manajer bermarga Huang mulai meminta maaf tanpa henti kepada Xiao Ruoyu. Dia hampir berlutut. Pada akhirnya, dia menguntit dan bahkan memberikan satu-satunya kartu VIP Diamond tertinggi gratis permanen di toko itu. Xiao Ruoyu memaafkannya. Mungkin perempuan lebih mudah melunakkan hati mereka. Pria bermarga Huang itu hampir tidak mengatakan bahwa dia memiliki ibu berusia 80 tahun dan seorang putri berusia 5 tahun yang harus dibesarkan, dengan ingus dan air mata. Dia menangis terseduh-seduh dan mengubah masa lalunya. Chen Yuan tidak mengatakan apapun dari awal hingga akhir. Biarkan Xiao Ruoyu mengambil keputusannya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah bos gedung Jinmao. Di masa depan, ketika berurusan dengan masalah serupa, akan lebih hemat waktu untuk meminta pendapat Chen Yuan. Chen Yuan, aku sudah memaafkannya, kau tidak akan marah, kan? Tanya Xiao Ruoyu dengan hati-hati. Tidak, aku tidak akan marah pada orang seperti itu, dan tidak perlu. Kakek Chen, kurasa pria bernama Luo itu benar-benar tidak berniat membiarkanmu pergi. Kenapa kita tidak berhenti makan dan bertukar tempat saja? Mungkin nanti dia akan menyuruh seseorang untuk menghalangimu, Liu Wenze mengingatkan. Tidak apa-apa, bukankah Ruoyu masih melindungiku? Dia bos gedung Jinmao, dia bisa memerintah puluhan petugas keamanan sesuka hati, apa yang kutakutkan? Chen Yuan tampak seperti sedang menikmati makanan ringan dan membiarkan seorang wanita melindunginya. Liu Wenze sedikit terkejut. Pada reuni SMA terakhir, dia tahu bahwa Xiao Ruoyu mengendarai Bentley. Tak disangka, dia benar-benar memiliki gedung. Identitas Xiao Ruoyu lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Kau sudah terjerat dengan wanita seperti ini. Apakah kau masih pergi menonton film dengan gadis lain? Dasar binatang. Tidak apa-apa, kalau kau tidak khawatir, aku tidak akan khawatir untukmu, pesan saja. Makan hotpot ini berlangsung sekitar 1 jam. Suasananya agak aneh. Baik Xiao Ruoyu maupun Du Xiaoyue makan sangat sedikit. Para gadis memiliki nafsu makan yang relatif kecil, terutama gadis-gadis dengan sosok yang ramping seperti itu. Liu Wenze juga tampak linglung. Sebaliknya, Chen Yuanlah yang menikmati makanannya. Yang lain mengkhawatirkannya, tetapi dia sendiri tidak terburu-buru. Agak seperti kaisar tidak terburu-buru dan para kasim terburu-buru. Setelah makan hotpot, Xiao Ruoyu dan Du Xiaoyue berencana untuk kembali ke sekolah. Sisi lain, Luo Yufeng sudah berada di lantai bawah gedung Jinmao, menunggu lebih dari 1 jam. Seiring waktu berlalu, semakin banyak mobil mewah berkumpul di pintu masuk gedung ini. Lamborghini, Maserati, Porsche 911, Bentley, McLaren, Rolls-Royce, Ferrari, Maybach, dan puluhan mobil mewah lainnya memblokir pintu masuk gedung Jinmao. Pemandangan itu sangat sensasional. Banyak penonton bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto mobil-mobil mewah tersebut. Saat itu, sebuah Koenigsegg yang gagah memasuki arena. Luo Yufeng segera menghampirinya. Hao Tian, kau bisa menghitung, kau satu-satunya yang hilang. Luo tua, ada apa denganmu? Membuat masalah begitu kau kembali. Zhang Haotian mengerutkan kening dan bertanya. Apa kau menyebutku membuat masalah? Akulah yang memerintahkannya. Aku melihat tidak ada bekas jari di wajahku, dan aku dipukuli. Anak itu terlalu sombong. Siapa yang begitu berani sampai berani menamparkan Luo Shao? Bai Mao bercanda. Keluar, keluar, anak itu, saudara-saudara, bunuh dia sampai mati hari ini, sialan. Luo Yufeng baru saja selesai berbicara. Chen Yuan membawa Xiao Ruoyu, Du Xiaoyue, dan Liu Wenze keluar dari gedung Jinmao. Begitu keluar, ia menemukan sekelompok kenalan. Kenapa menurutmu dunia ini begitu kecil? Chen Yuan pada dasarnya mengenal orang-orang yang dipanggil Tuan Muda Luo. Di antara lebih dari 20 orang, setidaknya selusin berasal dari kelompok generasi kedua di Seoul. Lebih dari % orang di sini bertemu Chen Yuan di makan malam amal hari itu. Sialan. Tuan Luo, apakah kau salah mengenali orang? Dialah yang memukulmu. Bagaimana mungkin aku mengakui kesalahanku? Cepatlah, sialan, aku akan disalahkan jika terjadi sesuatu. Luo Yufeng melambaikan tangannya. Dia pikir dia bisa menjawab semuanya, dan kelompok generasi kedua memang mengelilinginya. Nak, aku tidak akan mempersulitmu. Berlututlah dan akui kesalahanmu. Hari ini aku bisa mempertimbangkan memberimu kesempatan untuk menjadi orang baru. Nek. Begitu Tuan Luo selesai berbicara, dia ditampar di belakang kepala. Sial, kenapa kau tidak mau main-main? Bai Mao, apa yang kau lakukan? Apakah kau masih seorang kakak? Tuan Muda Luo sedikit bingung. Ada apa dengan Nima ini? Kamu yang bermarga Bai ternyata pemberontak. Siapa saudaramu? Pergi sana, apa kamu takut tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti?
Luo tua, cepat minta maaf pada Bos Yan, orang yang ingin kau ajak berurusan sebenarnya adalah Bos Yan. Aku akan memanggil ayah. Zhang Haotian juga mengumpat. Asap selalu baik, asap selalu baik, asap selalu baik. Setelah itu, kelompok generasi kedua yang kaya raya ini menyapa Chen Yuan satu persatu seolah-olah mereka mengenali bos, dengan sikap yang sangat hormat. Sejak makan malam amal hari itu, telah beredar rumor bahwa identitas Tuan Yan adalah salah satu dari 4 caebol besar Tiongkok, pewaris keluarga tersembunyi. Baru kemarin, seseorang membocorkan berita bahwa Tuan Yan menginvestasikan lebih dari 20 miliar untuk membeli sebuah gedung di keluarga Zhu. Dan memberikan gedung ini kepada seorang gadis. Sungguh luar biasa. Mengejutkan seluruh lingkaran generasi kedua. Kekuatan semacam ini tidak diragukan lagi membuat orang semakin yakin bahwa Tuan Yan memang pewaris caebol super. Tapi sekarang, kau, Luo Yufeng, telah memakan jantung beruang dan berani menggali sudut Tuan Yan. Apakah kau takut akan masuk surga? Saat ini, Chen Yuan menggendongnya di punggung dengan satu tangan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi menatap tuan muda pertama Luo dengan dingin. Suasana terasa mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat sunyi senyap. Di tengah kerumunan orang tua dan muda. Tatapan Chen Yuan seperti tatapan meremehkan seorang raja. Yan. Presiden Yan. Apakah dia Presiden Yan? Luo Yufeng hampir kencing di celana karena ketakutan, tetapi kakinya terasa lemas. Beberapa waktu lalu, meskipun dia tidak berada di Seoul, dia pernah mendengar tentang Tuan Yan. Sekarang di kalangan elit, ada desas-desus bahwa Tuan Yan yang misterius ini adalah pewaris 4 plutokrat besar. Nima ini hanya menginjak seseorang dengan sembarangan menendang potongan besi terkeras. Apakah ada yang salah? Mungkinkah lebih sial lagi? Tuan Muda Luo, apakah Anda yakin ingin saya berlutut dan meminta maaf kepada Anda? Tanya Chen Yuan dengan nada datar. Di antara kata-katanya, terdapat aura paksaan yang mengejutkan. Salah paham? Ini semua salah paham, bagaimana mungkin aku membuat Tuan Yan berlutut di hadapanku? Aku buta, aku minta maaf. Apakah ini hanya salah paham? Apa maksudmu dengan menyuruh seseorang menghalangiku? Apakah kau ingin aku bermain mahjong? Aku. Luo Yufeng hampir menyesali situasinya. Dia sangat jelas tentang aturan di lingkaran itu, jika kau menyinggung pemimpin terkuat di lingkaran itu, maka mulai sekarang, kau tidak akan bisa bergaul di lingkaran itu. Tidak ada yang akan bermain denganmu. Kau akan dikucilkan. Bahkan bisnis di rumah pun akan terpengaruh. Berlututlah dan akui kesalahanmu, aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi orang baru. Bagaimana menurutmu, Tuan Muda Luo? Suara Chen Yuan terdengar. Wajah Luo Yufeng langsung berubah. Dia juga berusia 30 tahun, dan dia juga orang yang punya kepala dan wajah. Bagaimana mungkin kau membuatnya berlutut di depan umum? Bab 202. Tuan Yan, saya sudah meminta maaf dan mengakui kesalahan saya. Apalagi yang ingin Anda lakukan? Tidakkah Anda ingin bersikap masuk akal? Luo Yufeng tampak bingung. Dengan begitu banyak orang hadir, jika mereka benar-benar berlutut di depan umum, bagaimana muka mereka di masa depan? Ya, saya sangat masuk akal. Jika Anda tidak mau, saya tidak akan memaksa Anda. Chen Yuan tersenyum tipis. Di antara kata-katanya, tidak ada makna mengancam. Tampaknya dia benar-benar masuk akal dan murah hati, dan dia sama sekali tidak peduli dengan kontradiksi sebelumnya. Tetapi kata-kata ringan seperti itulah yang membuat bulu kuduk Luo Yufeng berdiri dan dadanya menegang. Karena dia teringat seseorang, Li Jiamu. Li Shao di kota sihir juga seperti itu. Li Shao sangat sopan dan lembut dalam berurusan dengan orang lain, dan tidak pernah berkonflik dengan orang lain. Tetapi dia adalah orang yang lembut dan ramah di permukaan, tetapi di baliknya terdapat ular berbisa. Jika Anda secara tidak sengaja menyinggungnya, dia tidak akan berdebat dengan Anda secara langsung. Berbalik dan membunuhmu, melumpuhkanmu, dan membuatmu bangkrut. Yang Si Chen adalah contoh nyata. Mantan direktur jenius itu sekarang mengemis bantuan seperti anjing. Bagaimana kata-kata ringan Chen Yuan barusan bisa sesuai dengan citra jahat dan kejam Li Shao di kota iblis? Luo Yufeng ketakutan. Jika Chen Yuan mengancamnya secara langsung, mungkin Luo Dashao akan bertindak sedikit lebih keras. Tapi Chen Yuan tidak mengancam, tetapi Luo Shao malah semakin ketakutan. Karena hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Dek, Chen Yuan berencana membawa Xiao Ruoyu pergi. Siapa sangka Tuan Muda Luo menekuk kakinya dan berlutut di depan Chen Yuan di depan umum. Semua orang tercengang, terkejut, tercengang. Tuan Yan, saya salah, saya benar-benar salah, saya minta maaf, mohon maafkan saya. Kata Luo Yufeng dengan sangat merendahkan. Tuan Muda Luo, mengapa Anda berlutut? Saya hanya bercanda, jangan dianggap serius.
Chen Yuan juga sedikit bingung. Dia benar-benar tidak menyangka Luo Yufeng akan berlutut. Dan barusan dia tidak bermaksud mengancam. Karena ada banyak orang yang menyaksikan kejadian itu, sudah ada orang yang datang dan pergi di pintu masuk gedung Jinmao. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang yang menjadi penonton, dan beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Chen Yuan merasa bahwa pengaruhnya tidak baik, jadi dia ingin segera membawa Xiao Ruoyu pergi. Baru kemudian ia berencana untuk melepaskan Luo Yufeng. Tapi siapa tahu, aku akan melepaskanmu, kenapa kau masih berlutut? Apakah kau terlalu bodoh? Kelompok pengecut. Chen Yuan berpikir begitu. Tapi generasi kedua orang kaya lainnya tidak berpikir demikian. Bos Yan bisa memaksa Tuan Muda Luo berlutut di depan umum hanya dengan beberapa kata. Penguasaan nada dan momentum telah mencapai tingkat kesempurnaan. Dengan sedikit meremehkan, Tuan Muda Luo bisa ketakutan dari lubuk hatinya, sungguh menakutkan. Inilah temperamen sejati seorang atasan. Sikap yang sangat berwibawa. Sikap yang tepat, tersenyum tapi tidak tersenyum, tak ada bintang film dan aktor yang bisa menirunya. Putra keluarga ini benar-benar luar biasa. Chen Yuan tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Kalau tidak, kau mungkin akan mati tertawa. Setelah orang punya uang, jika kau kentut, orang lain akan berpikir bahwa kau memiliki makna lain. Sama seperti orang-orang zaman dahulu menulis puisi. Mungkin Li Bai tidak pernah merasa bahwa puisi yang ditulisnya sangat bermakna. Bisa ditafsirkan secara berlebihan oleh generasi selanjutnya. Sebuah puisi dapat memiliki tiga arti yang berbeda. Li Bai, mengapa aku tidak tahu bahwa puisiku telah mencapai ranah filsafat kosmik? Saat ini, Xiao Ruoyu menatap mata Chen Yuan dengan kekaguman yang semakin besar. Wanita dilahirkan untuk memuja yang kuat, ini adalah kodrat. Seorang pria dengan kemampuan, popularitas, dan status akan memiliki aura tersendiri, membentuk daya tarik yang kuat bagi wanita. Seorang Dewi 9 poin seperti Xiao Ruoyu tidak terkecuali. Tetapi orang yang lebih mengagumi Chen Yuan adalah Du Xiaoyue di sampingnya. Dia terkejut. Luo Shao, seorang miliarder generasi kedua dengan 700 juta jam tangan, sebenarnya ingin berlutut dan memohon belas kasihan di depan Chen Yuan. Ada juga sekelompok pria kaya yang mengendarai berbagai mobil mewah. Hampir semuanya mengikuti arahan Chen Yuan. Inilah barisannya. Inilah tuan muda terkemuka. Rasa iri Du Xiaoyue berubah ungu. Dia menatap mata Xiao Ruoyu dan menjadi semakin cemburu. Dia merasa bahwa temperamen Chen Yuan menjadi semakin menawan, yang dapat membuat jantungnya berdebar lebih cepat dan darahnya mendidih. Bahkan cara pandangnya terhadap Liu Wenze tampak jauh lebih menyenangkan mata. Semuanya sudah hilang, kalian semua, apa yang kamu lakukan menghalangi pintu gedung orang lain? Apa kamu mau datang ke pameran mobil? Si perokok, kita akan pergi dulu, dan kita akan bertemu lagi lain kali jika ada acara, kata Zhang Haotian sambil tersenyum. Ayo pergi, kenapa kau menghalangi pintu? Aku tidak melihat Tuan Yan, dan dia berbicara, mengganggu orang lain untuk pergi bekerja. Kelompok orang kaya tua dan muda ini datang dan pergi dengan cepat. Luo Yufeng berdiri dari tanah. Wajahnya pucat pasi. Meskipun dia telah berlutut untuk meminta maaf, tampaknya kelompok orang kaya yang telah memanggilnya saudara dan saudari telah mulai menjauhinya dengan sengaja. Ketika dia bangun dari tanah, tidak ada yang membantunya. Dia bahkan merasa bahwa semua orang menatapnya dengan tatapan jijik yang kuat. Bukan hanya penghinaan, tetapi juga rasa malu yang besar. Tatapan menghina itu. Dia tidak bisa menerimanya. Tuan Yan, tunggu aku. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Urat-urat di dahi Luo Yufeng berdenyut hebat, dan giginya hampir remuk. Melihat punggung Chen Yuan yang pergi, tatapan jahat dan licik yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di matanya. Titik. Konon, Chen Yuan berhenti di pinggir jalan dan memesan Didi Express. Kebetulan Xiao Ruoyu, Du Xiaoyue, dan Liu Wenze kembali ke Universitas Wuhan bersama-sama. Dia juga merasa lebih tenang. Saat itu, seorang pemuda dekaden berusia awal 30-an, mengenakan topi bertepi dan berjenggot tipis, berjalan menghampiri Chen Yuan. Chen Yuan mengerutkan kening. Bukankah pria ini bersama Luo Yufeng? Tuan Yan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Yang Si Chen, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Apakah tidak keberatan jika saya tidak tahu? Tanya Yang Si Chen dengan nada tenang. Sikapnya sangat hormat dan sopan. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, saya beri waktu 1 menit. Sikap Chen Yuan tidak baik. Dia berpikir bahwa Yang Si Chen adalah anak yang pemberontak. Tadi kau menjilat di belakang Tuan Muda Luo, tapi sekarang melihat Tuan Muda Luo dipermalukan, kau langsung beralih menjilat orang lain. Bukankah ini tipikal perilaku penjahat?
Chen Yuan tentu saja tidak akan bersikap baik terhadap orang seperti itu. Meskipun orang ini memiliki sedikit ketenaran, itu lebih ke aib. Yang si Chen yang bermain di banyak game. Seorang sutradara jenius yang jatuh terpuruk. Haha, Tuan Yan, saya bisa membantu Anda menjatuhkan Tuan Hu. Saya tidak tahu apakah syarat ini sudah cukup. Suara yang si Chen terdengar lirih. Chen Yuan langsung tertarik. Sangat lugas, sangat jelas, tanpa basa-basi, satu kalimat langsung ke intinya. Yang si Chen tentu saja pernah mendengar tentang Tuan Yan. Dia sangat peka terhadap hal-hal di industri hiburan. Beberapa hari terakhir ini, banyak sekali perbincangan tentang insiden kembalinya Gao Xuanyin untuk membersihkan namanya dari tuduhan dan melanggar aturan tak tertulis para artis wanita oleh sutradara besar di industri hiburan. Awalnya, Tuan Hu sudah berada di posisi yang tidak menguntungkan dan hampir menjadi sasaran kritik publik, tetapi siapa sangka pagi ini akan terjadi pembalikan yang mengejutkan. Seorang artis terkenal berbalik arah, mengatakan bahwa dia menerima uang dari Gao Xuanyin, sehingga dia memfitnah sutradara Hu. Bahkan mencetak bukti pembayaran untuk mengkonfirmasinya. Ada puluhan selebriti dan penghibur terkenal yang mendukung sutradara Hu. Gao Xuanyin berubah dari korban menjadi pelaku. Dan siapa pendukung Gao Xuanyin di balik layar? Itu adalah Tuan Tembakau. Masalah ini bukanlah rahasia. Meskipun tidak banyak orang yang mengetahuinya, hanya di kalangan atas, sebenarnya tidak sulit untuk memahami situasinya. Maka semuanya sangat sederhana. Selama dia bisa membantu Tuan Yan menjatuhkan Tuan Hu, dia bisa berdiri di garis depan yang sama dengan Tuan Yan. Diharapkan dia akan mendapatkan dukungan dari Jenderal Smoke. Bab 203. Ayo cari tempat duduk dan ngobrol. Setelah Chen Yuan mengantar Xiao Ruoyu, Du Xiaoyue, dan Liu Wenze pergi. Ia dan Yang Si Chen pergi ke kedai teh susu terdekat. Chen Yuan dengan santai memesan 2 cangkir teh susu seharga lebih dari 10 yuan. Mari kita bayar sesuai pesanan. Puff. Yang Si Chen hampir muntah darah. Status semacam apa Anda, Tuan Yan? Gedung yang memberi gadis itu lebih dari 2 miliar yuan, tanpa ragu-ragu, memberi hadiah kepada pembawa acara wanita di ruang siaran langsung, puluhan juta atau miliaran setiap saat. Sekarang Anda mengajak saya minum secangkir teh susu, Anda benar-benar ingin bayar. Luar biasa. Anda benar-benar baik hati. Tuan Yan, singkat cerita, saya punya beberapa foto di sini, saya rasa Anda akan tertarik. Sebuah tempat duduk di kedai teh susu. Yang Si Chen mengeluarkan ponselnya dan mengklik album foto pribadi. Ada beberapa video, dan banyak foto. Chen Yuan mengklik sebuah video dan menontonnya. Isinya agak vulgar. Di dalam video itu ada seorang pria parubaya berusia 40-an yang agak gemuk, sedang berdiskusi tentang kehidupan dan cita-cita dengan seorang wanita cantik berusia 20-an. Chen Yuan langsung mengenali orang di video itu. Bukankah pria gemuk ini sutradara hebat Hu Ye? Dan wanita cantik ini? Chen Yuan sangat terkejut, dia ternyata aktris papan atas yang sedang populer saat ini, Fang Jingyan. Astaga! Kualitas videonya agak usang. Waktu pengambilan gambarnya mungkin agak lama. Chen Yuan benar-benar tidak menyangka akan ada kejutan yang begitu mengejutkan. Siapa Fang Jingyan? Seorang aktris populer di industri hiburan, ia dianugerahi gelar aktris terbaik beberapa tahun lalu, dan ia juga mendirikan perusahaan pialang yang telah membina banyak bintang muda terkenal. Perusahaan film dan televisi yang ia dirikan dapat menempati peringkat teratas di industri hiburan. Fang Jingyan tidak hanya mahir berakting, ia juga seorang investor dan pengusaha yang sukses. Ia adalah dewi inspirasi di hati banyak orang. Ia tampak glamor, tetapi siapa yang tahu ada masa lalu yang begitu kelam di baliknya. Tuan Yan, video ini diambil sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Saat itu, Fang Jingyan belum sepopuler sekarang. Paling banter, dia hanya bisa dianggap sebagai aktris kelas 2 dan 3. Film yang ia bintangi bersama Tuan Hu, Pencuri Wanita yang Mengejutkan, dianggap sebagai salah satu karya terkenal yang berhasil menancapkan namanya sebagai pemeran utama wanita. Saat itu, pemeran utama wanita dalam film ini sebenarnya bukanlah Fang Jingyan. Tentu saja, saya tidak akan membahas detail sebab dan akibatnya. Singkatnya, sebenarnya ada beberapa transaksi yang tidak diketahui di balik kejayaan industri hiburan yang tak berujung. Sejak transaksi itu, Fang Jingyan menjadi populer di seluruh negeri. Dia jarang berurusan dengan Tuan Hu setelah itu, mungkin untuk menghindari kecurigaan. Tetapi pagi ini, Fang Jingyan adalah orang pertama yang secara terbuka mendukung Tuan Hu, dan memuji karakter Tuan Hu secara berlebihan. Jika video ini muncul di internet, saya yakin itu pasti akan menyebabkan guncangan besar di industri hiburan. Chen Yuan menyipitkan matanya. Senyum muncul di sudut mulutnya. Bukti yang begitu kuat memang yang dia butuhkan.
Adapun mengapa Yang Sichen memiliki foto video seperti itu, Chen Yuan tidak peduli, dan dia juga tidak mempermasalahkannya. Dia juga salah satu sutradara top di industri hiburan, menurut apa yang dikatakan orang sebelumnya. Beberapa saluran yang tidak dikenal juga normal. Kau punya foto video seperti itu, kenapa kau tidak pergi ke Fang Jingyan? Dia adalah aktris generasi baru, bernilai miliaran, jika kau hanya menunjukkannya padanya, dia akan menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Tidak pantas. Jika aku memeras Fang Jingyan dengan cara ini, itu dianggap pemerasan. Jika jumlah yang terlibat terlalu besar, aku mungkin akan dihukum puluhan tahun. Bukan berarti aku belum pernah melihat uang. Aku pernah memiliki kekayaan bersih ratusan juta sebelumnya. Ini bukan hasil yang aku inginkan. Kata Yang Sichen dengan sangat rasional. Lalu apa yang kau inginkan? Menjual foto video ini kepadaku, berapa harga yang kau inginkan? Tuan Yan, Anda salah paham. Saya tidak menginginkan uang. Saya bisa memberikan bukti ini kepada Anda. Aku hanya berharap bisa mendapatkan pekerjaan di bawah bimbinganmu dan membuat filmku sendiri dengan tenang. Kata Yang Sichen dengan tulus. Chen Yuan semakin bingung. Petik 2. Kau dulunya sutradara terkenal di industri hiburan. Hadiah sebesar ini datang begitu saja. Masih tidak mau uang. Apa yang kau inginkan? Dengan bukti yang begitu kuat dan meyakinkan, bahkan jika Yang Sichen menawarkan harga juta, Chen Yuan mungkin akan menerimanya. Tapi sekarang, kau tidak mau sepeser pun. Kamu cuma mau nongkrong bareng aku. Mungkinkah dia kewalahan oleh kesombongan kakaknya barusan? Jadi, menawarkan diri untuk menjadi adik laki-laki. Omong kosong. Apakah kau yakin tidak menginginkan uang? Chen Yuan bertanya lagi. Kau tidak perlu mengujiku lagi, Presiden Yan. Aku benar-benar tidak menginginkan uang, tetapi aku bisa mengatakan yang sebenarnya, aku menyinggung seseorang di lingkungan ini, jadi aku dikeluarkan. Jika kau mau memanfaatkan aku, Presiden Yan, kau mungkin juga menyinggung orang itu. Orang-orang, konsekuensinya tidak sesederhana 1 atau 200 juta, Presiden Yan, apakah kau berani memanfaatkan aku? Di pipi Yang Sichen yang merona, tatapan tajam yang jarang muncul tiba-tiba muncul. Dia mengajukan pertanyaan ini dengan sangat artistik. Bertanya kepada Chen Yuan apakah dia berani memanfaatkannya. Mendorong pelanggaran hukum. Baiklah, karena kau ingin bergaul denganku, maka aku akan menerimanya. Kebetulan aku ingin berinvestasi di perusahaan film dan televisi baru-baru ini, jadi kau bisa bergabung dengan perusahaan ini. Aku akan memperkenalkan Gao Xuanyin kepadamu nanti. Jika kau bisa dalam hal ini, jika kau berhasil membersihkan namanya, maka berapapun investasi yang kau butuhkan untuk film itu, aku bisa menanggungnya. Kata Chen Yuan dengan enteng. Dia sangat ceroboh dalam melakukan sesuatu. Meminjam nama Gao Xuanyin untuk berinvestasi dalam sebuah film, bahkan jika kau menginginkan 100 miliar, 1000 miliar, Chen Yuan tidak akan berkedip. Kebetulan saja keduanya memiliki reputasi buruk. Yang satu bermain kartu besar dan menjadi selingkuhan. Olahraga multi pemain, selingkuh dalam pernikahan. Dengan artis dan sutradara yang buruk seperti itu, film yang dibuat tidak akan laku, dan ada hantu. Tapi Chen Yuan tidak peduli, dia tidak peduli berapa banyak uang yang hilang. Semakin banyak yang hilang, semakin banyak yang akan dihabiskan untuk Liking Dog Gold. Pada saat itu, mungkin Gao Xuanyin akan merasa bersalah, dan melihat Chen Yuan terus mendukungnya seperti biasa, mungkin popularitasnya akan meroket. Ketika saatnya tiba, akan ada gelombang panen, dan darah tidak akan hilang. Tuan Yan, aku masih perlu mengingatkanmu lagi bahwa aku benar-benar ingin membuat film besar. Film ini membutuhkan banyak uang. Aku sudah mempersiapkannya selama 3 tahun. Kembali ke inti permasalahan, karena orang yang kusinggung itu memiliki terlalu banyak pengaruh di industri film dan televisi, dan film-filmku sebelumnya sukses berturut-turut, dan itu tidak ada hubungannya dengan niatnya untuk menekan filmku. Tidak apa-apa, itu hanya masalah kecil. Chen Yuan melambaikan tangannya, acuh tak acuh. Dia tidak peduli apakah filmmu sukses atau menghasilkan uang. Lebih baik kamu keluar rumah saja. Bukankah syarat ketiga Gao Xuanyin adalah berinvestasi dalam 2 film beranggaran besar senilai lebih dari juta yuan? Chen Yuan merasa persiapan harus dilakukan dengan cepat. Bukankah sutradara sudah mencarikannya untukmu? Sebaiknya syuting kedua film ini selesai dalam 3 bulan. Tidak masalah soal uang atau tidak, pengerjaan kasar pun tidak apa-apa, kuncinya adalah kecepatan. Setelah memikirkannya, Chen Yuan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Gao Xuanyin. Bab 204. Pagi ini, Gao Xuanyin sedang dalam suasana hati yang buruk. Agak sedih, sedikit putus asa, dan sedikit rasa bersalah dan penyesalan. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia benar-benar salah. Sekarang keadaan sudah seperti ini,
mengapa dia masih bersikeras pada apa yang disebut mimpi menjadi bintang? Apakah benar-benar sebaik itu menjadi bintang? Demi membersihkan namanya, memulihkan reputasinya, dan membayar ganti rugi, dia membuat kesepakatan dengan Chen Yuan. Mengabaikan prinsip dan batasan moralnya. Tapi sekarang, dia telah menghabiskan lebih dari juta. Bukannya memulihkan reputasinya, dia malah memperburuk keadaan. Citra artis buruk ini, saya khawatir tidak akan bisa dihapus seumur hidup. Jika saya tahu ini lebih awal, mengapa repot-repot? Uang yang diberikan Chen Yuan kepadanya cukup untuk membuatnya hidup nyaman selama sisa hidupnya. Bahkan menjadi selingkuhan pun tidak dapat diterima. Sekarang dia diserang oleh seluruh jaringan lagi. Dipermalukan dan menjadi terkenal. Di mana ada mimpi menjadi bintang, alangkah baiknya jika tidak dilempari telur busuk saat keluar. Untuk waktu yang lama, Gao Xuanyin merasa tidak ada yang salah dengan bersikeras pada mimpinya. Dia seorang aktris, mengambil jurusan akting. Jika dia tidak bisa berakting, dia tidak tahu apa arti hidupnya. Mengapa perempuan tidak bisa mengejar mimpi mereka? Mengapa perempuan tidak bisa memperjuangkan karir mereka? Dia tidak pernah berpikir dia melakukan sesuatu yang salah. Dia hanya ingin berakting dengan baik. Mengapa? Mengapa Tuhan begitu tidak adil padanya? Dari pagi hingga sekarang, semakin banyak hinaan terhadapnya di Weibo. Semua media berita gosip utama telah menyerangnya secara tidak manusiawi. Komentar video Fang Jingyan yang mendukung Lord Tiger telah melebihi 10+ komentar. Semua jenis troll hampir membuat Gao Xuanyin tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Kata-kata menjijikkan dan tidak menyenangkan apapun bisa dimaki. Gao Xuanyin sendiri memposting unggahan panjang di Weibo tentang melanggar aturan tak tertulis Lord Tiger. Komentarnya meroket hingga 30+ komentar. Bahkan dengan penggemar Weibo, jumlahnya meningkat beberapa juta. Tapi itu semua hanya fitnah. Gao Xuanyin, pergilah ke neraka, dasar bajingan kecil, kenapa kau masih berani hidup di dunia ini? Aku belum pernah melihat orang murahan sepertimu, berdiri dan merendahkan diri lagi. Siapa yang memberimu keberanian untuk memfitnahku, Tuan Hu? Saat Tuan Hu membuat film, kau mungkin bahkan belum lahir, kan? Kau berani memainkan nama-nama besar. Apa kau benar-benar menganggap dirimu sebagai seorang karakter? Aktor muda, kau tidak tahu nama belakangmu saat kau sedikit populer. Kau sudah setahun berkarir, dan kau masih berani muncul sebagai monster. Apakah kau kecanduan menjadi seorang selingkuhan? Awas! Gao Xuanyin berusaha untuk tidak melihat ponselnya. Tetapi kata-kata ini, seperti pisau tajam, menusuk hatinya berulang kali. Ini adalah perundungan siber. Ketika seseorang dikritik oleh seluruh jaringan, hanya sedikit orang yang dapat menanggung perundungan mental semacam ini. Gao Xuanyin benar-benar tak berdaya. Dia pernah mengalaminya sekali sebelumnya, tetapi karena ini, dia tidak ingin mengalaminya lagi. Saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Saat membuka ide penelepon, itu adalah Chen Yuan yang menelepon. Halo, Xuanyin. Apakah kau di rumah? Aku di sini. Oh, apakah kau sendirian di rumah? Ya. Baiklah kalau begitu, aku akan datang mencarimu nanti. Chen Yuan awalnya berencana membiarkan Gao Xuanyin keluar mencarinya, tetapi setelah memikirkannya dengan matang, sekarang Gao Xuanyin penuh dengan skandal dan hampir dikritik oleh seluruh jaringan. Dalam hal ini, jika seseorang mengenalinya saat keluar, itu akan memalukan. Dan jika dia bertemu Chen Yuan, jika dia difoto oleh orang yang lewat atau paparazi, situasinya akan lebih rumit. Bahkan Chen Yuan sendiri akan menjadi berita gosip. Ini adalah hal yang tidak ingin dilihatnya. Daripada itu, lebih baik langsung pergi ke rumahnya untuk mencarinya. Gao Xuanyin terdiam sejenak ketika mendengar ini. Dia tidak tahu apa maksud Chen Yuan. Bertanya apakah dia di rumah. Apakah dia sendirian? Ingin datang mencarinya. Mungkinkah? Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Akhirnya nafsumu terungkap. Apakah kau ingin mengambil tubuhku saat aku sendirian di rumah? Lupakan saja, karena kau menginginkannya, aku akan memberikannya padamu, agar aku tidak selalu merasa berhutang budi padamu. Sebenarnya, tidak heran Gao Xuanyin berpikir demikian. Saat Chen Yuan melihatnya untuk pertama kali, dia mengatakan bahwa dia ingin menjadikannya kekasihnya. Karena itu adalah kekasih, pada dasarnya itu adalah transaksi. Chen Yuan telah membayar begitu banyak sekarang, dia tidak bisa selalu menahan diri. Orang juga memiliki tuntutan yang wajar. Dia tidak bisa berpura-pura dan berdiri lagi, mengambil uang orang lain, dan mengatakan bahwa dia adalah gadis polos, dia tidak ingin menjalin hubungan secepat ini. Lalu mengapa kamu begitu malu ketika menghabiskan uang orang lain? Alasan ini tidak masuk akal. Gao Xuanyin terdiam selama 10 detik penuh. Baru saja berkata, baiklah. Begitu dia selesai berbicara, Chen Yuan sudah menutup telepon.
Kata, baik, berarti dia telah mengambil keputusan dan siap mengorbankan tubuhnya. Meskipun dia selalu merasa ada sedikit paksaan di dalamnya. Ini bukanlah cinta idealnya. Tapi untungnya, dia masih memiliki sedikit kasih sayang untuk Chen Yuan. Setidaknya pria ini cukup baik, mungkin tidak rugi memberikan tubuhnya kepadanya. Direktur Yang, ayo pergi, ikuti saya ke suatu tempat. Chen Yuan memberi isyarat, dan naik taksi bersama Yang Shichen dengan santai di pinggir jalan, lalu langsung menuju komunitas internasional Suyan. Sekitar pukul 3 sore, Chen Yuan turun dari mobil. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Gao Xuanyin. Aku sudah sampai di kompleks perumahan, dan akan sampai dalam 5 menit. Gao Xuanyin telah menunggu di rumah selama lebih dari setengah jam. Bahkan, selama setengah jam itu, dia sempat mandi. Sejak Chen Yuan mulai meneleponnya setengah jam yang lalu, dia menjadi sedikit gelisah. Ini adalah pertama kalinya baginya. Sebenarnya, bukan berarti dia tidak pernah membicarakan pacar selama 20 tahun terakhir. Dari SMP hingga kuliah, banyak sekali peminat Gao Xuanyin. Dia pernah membicarakan seorang pria di SMA, tetapi hanya untuk berpegangan tangan. Saat kuliah, dia juga pernah membicarakan seorang pria. Pria itu adalah anak orang kaya. Setelah hanya berpacaran selama 2 bulan, dia ingin segera berhubungan seks dengannya, tetapi dia menolak. Siapa sangka bahwa pacarnya itu diam-diam pernah berhubungan seks dengan sahabatnya. Sejak itu, Gao Xuanyin hanya fokus pada karirnya. Kemudian, saat dia baru kelas 2 SMA, dia menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan hiburan ekonomi. Perusahaan secara tegas menetapkan bahwa artis tidak diperbolehkan jatuh cinta selama masa kontrak. Jika tidak, hal itu akan berdampak pada popularitas dan mudah menyebabkan skandal. Kontrak tersebut ditandatangani untuk total 5 tahun. Saat itu Gao Xuanyin tidak mempermasalahkannya. Ia juga masih lajang hingga sekarang. Di tengah hiruk-pikuk industri hiburan, pada usia 22 tahun, Gao Xuanyin belum menumpahkan darah pertamanya, jadi Gao Xuanyin adalah sosok yang relatif bersih. Ding dong, ding dong, ding dong. Tepat ketika Gao Xuanyin merasa gelisah, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Dia segera bangun, melirik melalui lubang intip, dan membuka pintu setelah memastikan bahwa itu adalah Chen Yuan sendiri. Chen Yuan, kau di sini, masuk. Begitu Chen Yuan masuk, dia segera menemukan orang lain. Ada orang lain. Gao Xuanyin tercengang. Mungkinkah Chen Yuan tidak bermaksud begitu? Dia sebenarnya ingin bersikap licik. Bab 205. Pipi memerah. Canggung. Mungkinkah orang yang sebenarnya bernafsu bukanlah Chen Yuan, melainkan dia? Xuanyin, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini sutradara Yang. Saya sengaja mencarikan sutradara untuk Anda. Apakah Anda tidak ingin membuat film? Jangan berdiam diri di rumah lagi. Saya memutuskan untuk segera berinvestasi di film baru Anda. Mulailah sekarang. Sutradara Yang, benarkah Anda? Dulu saya sangat menyukai film-film Anda. Gao Xuanyin melirik beberapa kali sebelum mengenali Yang Shichen. Bukankah ini sutradara Yang dulunya sangat berpengaruh dan dihormati sebagai sutradara jenius di industri hiburan? Saat ia baru saja mengikuti ujian seni, Yang Shichen berdiri di podium festival film internasional. Betapa bersemangatnya sutradara Yang saat itu. Dia benar-benar berbeda dari penampilannya yang dekaden saat ini. Tentu saja, dia juga pernah mendengar tentang skandal perselingkuhan Yang Shichen, tetapi tidak ada yang perlu dibenci tentang itu. Dia sendiri telah dilanda skandal dan pernah disebut sebagai selingkuhan. 50 langkah dengan 100 langkah. Apa hakmu untuk mengolok-olok orang lain? Sebaliknya, tampaknya lebih mudah untuk saling memahami karena adanya rasa simpati satu sama lain. Terima kasih. Yang Shichen berterima kasih dari lubuk hatinya. Di mata Gao Xuanyin, tidak ada rasa jijik atau penghinaan. Gadis ini tidak sesuai dengan rumor tentang penampilannya yang memerankan nama-nama besar. Awalnya, dia sedikit khawatir tentang Gao Xuanyin menjadi pemeran utama wanita dalam drama berikutnya, tetapi sekarang, kekhawatiran itu telah sepenuhnya hilang. Sutradara Yang, Anda tidak perlu bersikap sopan, saya dulu sangat mengagumi Anda. Lupakan masa lalu, Tuan Yan berkata, saya berada di bawah tanggung jawab Anda. Yang Shichen merentangkan tangannya. Dia dengan cepat menerima siapa dirinya. Gao Xuanyin melirik Chen Yuan dengan bingung. Apakah kita benar-benar akan mulai syuting film? Tapi, bagaimana dengan situasi saya saat ini? Nona Gao, Anda tidak perlu khawatir. Karena Tuan Yan memutuskan untuk melakukannya sendiri, ini hanya masalah yang sangat sederhana. Saya punya naskah di sini. Mulai sekarang, Anda hanya perlu mempelajari naskah ini dengan serius. Mulai sekarang, kita akan mulai mempersiapkan kru. Nona Gao,
Anda bertanggung jawab atas pendanaan, dan saya akan bertanggung jawab penuh atas perekrutan anggota kru. Setelah mengatakan itu, Yang Shichen mulai menjadi sangat percaya diri. Persiapan kru adalah tugas yang sangat rumit. Orang biasa merekrut orang dengan mudah, tetapi mereka mungkin tidak mampu merekrut talenta di bidang ini. Kru besar mungkin memiliki ratusan atau bahkan ribuan orang. Ini termasuk keuangan, sutradara, direktur eksekutif, perencanaan, produser, penulis skenario, aktor, penata artistik, teknisi pencahayaan, fotografer, pasca produksi, penyuntingan, seni, grup rekaman, figuran, dan sebagainya. Tentu saja, talenta yang lebih hebat dapat memegang beberapa peran sekaligus. Yang Shichen bukan hanya seorang sutradara, dia juga seorang aktor yang hebat, dan dia juga bisa menjadi produser, mengoordinasikan dan mengelola seluruh kru. Mengetahui segala hal tentang pekerjaan setiap departemen. Yang terpenting, dia memiliki koneksi. Saya dulu memiliki tim sendiri. Mungkin karena beberapa alasan praktis, tim ini terpisah. Tetapi selama dana tersedia, sangat mudah untuk membangun kembali tim tersebut. Bahasa Yang Shichen sangat menular. Juga sangat meyakinkan. Tapi, Gao Xuanyin ragu-ragu untuk berbicara. Meskipun Yang Shichen mengatakannya dengan baik, dia tahu apa yang sedang terjadi padanya. Tidak hanya penuh skandal, tetapi juga tercela. Ada lebih dari 50 selebriti dan penghibur yang secara kolektif menargetkannya. Dia adalah artis yang buruk, apalagi apakah film yang dia buat akan menghasilkan uang atau tidak, apakah film itu bisa dirilis atau tidak, itu masih menjadi pertanyaan. Situasi seperti ini. Bagaimana mungkin Gao Xuanyin tertarik membaca naskahnya? Jangan khawatir, mari kita lihat sendiri, dengan bukti-bukti ini, kamu seharusnya bisa melakukan perubahan haluan yang indah. Chen Yuan menyerahkan sebuah ponsel. Gao Xuanyin meliriknya dengan sedikit keraguan di hatinya. Kemudian, dia terkejut. Ini Fang Jingyan. Saat Gao Xuanyin melihat video ini, gelombang besar muncul di hatinya. Itu adalah ledakan 3 kali lipat. Fang Jingyan adalah idola inspiratif di hati banyak artis wanita. Gao Xuanyin dulu sangat mengaguminya. Ini adalah kisah sukses dari bawah, mengandalkan usaha sendiri, selangkah demi selangkah menjadi ratu film, bercita-cita mencapai puncak dunia hiburan, dan akhirnya meraih ketenaran dan kekayaan, serta menjadi idola seluruh rakyat. Wanita ini selalu memiliki reputasi yang baik. Sangat baik. Bahkan jika ia mengumumkan hubungannya secara terbuka dan putus dengan pacarnya, reputasinya sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, justru mantan pacarnya yang dihujat habis-habisan. Dia menjalani kehidupan yang diimpikan banyak wanita. Banyak artis wanita yang baru debut menjadikan Fang Jingyan sebagai panutan mereka. Dia adalah tolok ukur di industri ini. Dia juga duta citra energi positif untuk kesejahteraan publik internasional. Apakah wanita dengan aura positif yang begitu banyak ini benar-benar memiliki masa lalu yang kelam? Dia terus mengatakan bahwa Tuan Hu adalah orang yang jujur, dan dia tidak pernah memiliki niat jahat terhadapnya. Apakah ini yang disebut tidak ada usaha? Apakah ini semua terjadi di ranjang? Dengan video ini, Gao Xuanyin tahu bahwa kesempatannya untuk kembali telah tiba. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih terkejut dengan energi Chen Yuan. Pria ini benar-benar menakutkan. Dia menelepon Chen Yuan pukul 9 pagi. Kemudian pukul 3 sore, Chen Yuan mendapatkan bukti kunci. Hanya setengah hari sebelum dan sesudah. Apakah ini hanya kebetulan? Tentu saja tidak mungkin. Melalui hal ini, 2 faktor kunci dapat diidentifikasi. Pertama, energi di balik Chen Yuan sangat luar biasa, telah mencapai tingkat di luar imajinasinya. Sepertinya pada makan malam amal hari itu, ada desas-desus bahwa Chen Yuan adalah pewaris dari 4 chaebol super Tiongkok, dan itu mungkin benar. Kedua, dalam hal ini, Chen Yuan pasti telah mengerahkan seluruh hatinya untuk menemukan bukti kunci dengan begitu cepat. Menelepon di pagi hari, meskipun pria itu bersikap buruk, dia benar-benar mempedulikan masalahnya. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, dia membuktikan perhatian dan kepeduliannya dengan tindakannya. Pria seperti itu benar-benar dapat diandalkan. Jauh lebih baik daripada para bajingan yang hanya tahu kata-kata manis. Gao Xuanyin. Tingkat kesukaan plus 5. Gao Xuanyin. Tingkat kesukaan plus 5. Gao Xuanyin. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 80 poin. Ini 80. Tingkat kesukaan 80 poin menunjukkan bahwa di dalam hati Gao Xuanyin, dia mulai menyukai Chen Yuan dan menjadi bergantung padanya, meskipun dia belum sampai pada tingkat menjilat anjing. Tetapi dia seharusnya tidak lagi memiliki penolakan terhadap Chen Yuan di dalam hatinya. Bahkan melakukan beberapa gerakan intim, dia tidak akan marah. Sudah kukatakan sebelumnya. Perempuan umumnya lebih peduli apakah laki-laki memiliki perasaan terhadap mereka.
Begitu ia berpikir bahwa Anda telah menunjukkan ketulusan, ia akan sangat tersentuh, dan ketertarikannya akan meningkat pesat. Namun, ketulusan di mata perempuan dan ketulusan di mata laki-laki sebenarnya dipengaruhi oleh bias kognitif. Beberapa bajingan pandai mengendalikan psikologi perempuan, dan dengan mudah menjerat mereka. Bahkan, semua itu sudah direncanakan. Gao Xuanyin tidak tahu bahwa Chen Yuan sudah berurusan dengan 3 perempuan pagi ini saja. Dan juga menyelesaikan kasus yang gagal. Sungguh mendebarkan. Adapun mencari bukti untukmu, itu hanyalah masalah kemudahan. Tapi Gao Xuanyin hanya berpikir bahwa Chen Yuan sedang menggunakan perasaannya. Bab 206. Chen Yuan, terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku. Gao Xuanyin sedikit terharu. Tidak apa-apa, ini hanya masalah mengangkat tangan. Chen Yuan melambaikan tangannya. Dia benar-benar hanya mengangkat 1 jari. Jika dia tidak bertemu Yang Si Chen secara kebetulan, masalah ini mungkin akan berlarut-larut. Chen Yuan tidak akan terlalu khawatir. Tuan Yan, saya pikir, bukti, ini sebaiknya tidak dirilis begitu saja. Fang Jingyan memiliki terlalu banyak penggemar. Bahkan jika palu sungguhan digunakan, kemungkinan akan menarik beberapa serangan yang tidak perlu. Perlu mengundang para profesional untuk melakukan beberapa perbaikan, dan kemudian bergabung dengan Angkatan Laut untuk menyerang secara bersamaan. Jika tidak bergerak, semuanya akan berakhir, dan jika bergerak, lawan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Kata Yang Si Chen dengan tatapan tajam. Jika memang begitu, bukankah Fang Jingyan akan hancur? Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mencapai status sosialnya saat ini. Aku hanya ingin membuktikan ketidakbersalahanku, dan aku tidak pernah berpikir untuk menyakiti orang lain. Gao Xuanyin ragu-ragu lagi. Dia tahu betapa sulitnya bagi seorang bintang wanita untuk bekerja keras mencapai posisi Fang Jingyan saat ini. Bahkan sampai batas tertentu, Fang Jingyan masih salah satu idolanya. Mengubur idola sendiri dengan tangan sendiri. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Demi kebaikan wanita, jika kau tidak menghancurkannya hari ini, dia akan menghancurkanmu besok. Pikirkan sendiri. Ketika Fang Jingyan menggunakan pengaruhnya untuk secara terbuka mendukung Tuan Hu dan menekanmu dari samping, apakah dia pernah memikirkanmu? Bagaimana perasaanmu? Apakah dia pernah berpikir bahwa karena ucapannya, kau akan dicap sebagai junior seumur hidupmu, karena dia sudah lulus kelas 1 SMP, apakah kau masih takut menjadi siswa kelas 15? Tanya Yang Si Chen balik. Hal hebat apa yang bisa dilakukan dengan kebaikan dan kelembutan hati? Dulu dia terlalu lunak pada mantan istrinya. Ini menyebabkan dia pergi tanpa meninggalkan rumah, tanpa ada yang tersisa. Tetapi setelah perceraian, mantan istrinya tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Mengambil hartanya, mengganggu agennya, menghadiri berbagai resepsi, sengaja menjual dengan harga murah, dan menjelek-jelekkan dirinya di depan media, menambah luka di atas luka. Fang Jingyan mampu mencapai posisinya saat ini juga berkat dukungan dari keluarga Chaebol Li. Dia dan Li Jiamo berada dalam kelompok yang sama. Yang Si Chen ingin membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia tidak hanya ingin menjatuhkan Tuan Harimau, tetapi dia juga ingin menjatuhkan Fang Jingyan. Dia ingin balas dendam. Dia hanya belum menemukan pendukung yang cukup kuat sebelumnya. Dan sekarang, dia telah menemukannya. Dan waktunya tepat. Dukungan publik Fang Jingyan untuk Lord Tiger sedang membara. Memanfaatkan popularitas topik ini, jika kau tidak menghajarnya sampai mati, Xiaobo mungkin tidak akan memiliki kesempatan sebaik ini. Chen Yuan, bagaimana menurutmu? Gao Xuanyin bertanya dengan gugup. Sebenarnya, dia merasa sedikit tersinggung ketika dimarahi sebagai wanita yang baik hati secara langsung. Saya pikir apa yang dikatakan direktur yang sangat masuk akal, tetapi saya juga mengingatkan Anda, direktur yang, tolong perhatikan nada dan sikap Anda. Mata Chen Yuan menajam, nadanya menjadi dingin. Dia menyatakan dukungannya untuk sudut pandang Yang Si Chen. Tetapi dia menyatakan ketidakpuasannya dengan cara bicaranya. Gao Xuanyin adalah orang kepercayaannya sekarang, dan dia akan menjadi presiden grup film dan televisi di masa depan. Dia bukan hanya seorang aktris. Dan kau, Yang Si Chen, paling banter hanya seorang karyawan. Bagaimana mungkin seorang karyawan memiliki sikap seperti itu saat berbicara dengan bos? Tentu saja. Anda bisa mengatakan Anda bangga dengan bakat Anda. Tapi Chen Yuan tidak peduli apakah Anda berbakat atau tidak. Terus terang, saya memanggil Anda ke sini untuk membuat Anda menghabiskan uang, untuk membiarkan Anda memamerkan kehebatan saudara Anda. Tujuan utamanya adalah untuk mendekati perempuan, meningkatkan popularitas Anda, dan menghabiskan uang untuk mendapatkan tugas. Adapun apakah Anda bisa menghasilkan uang, apakah Anda seorang karyawan yang bisa menghasilkan banyak uang untuk saya? Maaf, saya tidak tertarik. Jadi Anda, Yang Si Chen, merasa bahwa Anda sangat penting hanya dengan sedikit bakat.
Tidak ada. Maaf, Tuan Yan, saya akan lebih memperhatikan lain kali. Tuan Gao, saya minta maaf atas sikap saya barusan. Yang Si Chen membungkuk kepada Gao Xuanyin, keringat dingin tiba-tiba mengalir di dahinya. Memang, dia baru saja melihat bahwa Gao Xuanyin masih sangat muda, dan dia sedikit ragu-ragu dalam melakukan sesuatu, jadi direktur menjadi marah dan tanpa sadar memberinya pelajaran. Sebagai senior, tidak ada salahnya memberi pelajaran kepada pendatang baru. Tapi jika kau memberi pelajaran pada wanita Tuan Yan, bukankah itu agak tidak sopan kepada Tuan Yan? Apakah dia tahu betapa menakutkannya energi Chen Yuan? Bahkan Tuan Muda Luo pun harus berlutut di jalan. Dia seorang sutradara yang sedang terpuruk, apa bedanya? Dan dengan latar belakang Chen Yuan yang telah ditunjukkan sebelumnya, bahkan jika dia membuat film yang meledak di box office, dia akan menghasilkan miliaran dengan cara menumpahkan darah. Orang-orang tidak selalu menganggapnya serius. Karena itu, dia tidak memiliki modal tawar-menawar di hadapan Chen Yuan. Direktur yang tidak perlu meminta maaf. Sebenarnya, apa yang Anda katakan cukup masuk akal. Karena saya memiliki sedikit kebaikan hati, jadi lakukan saja seperti yang dikatakan Direktur Yang. Gao Xuanyin menyelesaikan ucapannya. Melihat tatapan Chen Yuan, saya semakin merasa bahwa pria ini bijaksana dan perkasa, mendominasi, dan yang terpenting juga sangat perhatian, semuanya akan dipertimbangkan dari sudut pandangnya. Sebenarnya, kata-kata yang Si Chen tidak terlalu berlebihan. Tetapi Chen Yuan tetap memperingatkannya. Ini menunjukkan bahwa posisinya di hati Chen Yuan jauh melebihi yang Si Chen, seorang sutradara berbakat. Apakah seorang pria peduli pada seorang wanita atau tidak, detail menentukan segalanya. Kinerja Chen Yuan dalam hal detail sangat sempurna. Wanita adalah makhluk seperti itu. Sangat sensitif. Peduli pada detail. Anda berargumentasi dengannya, tetapi dia hanya peduli pada sikap Anda. Jika Chen Yuan mengikuti pemikiran logis normal dan menjadikan menghasilkan uang sebagai tujuan utamanya, dia pasti tidak akan memperingatkan seorang direktur besar hanya karena kata-kata yang tidak baik. Kuncinya adalah cara Chen Yuan menghasilkan uang berbeda dari yang lain. Dia tidak perlu memenangkan hati orang-orang berbakat. Tidak perlu menjadi sosok yang sopan dan berbudi luhur seperti Liu Bei. Dia hanya perlu meningkatkan kesukaan dari objek yang terikat sistem. Dalam situasi ini, keadaan yang dia tunjukkan secara alami akan membuat para wanita merasa sangat diperhatikan dan aman, dengan pemikiran yang sangat dewasa dan pandangan positif. Kuncinya adalah bersedia mengeluarkan uang dan tidak pernah merasa malu. Bisakah seorang wanita tidak menyukai pria seperti ini? Ngomong-ngomong, Kakak Yuan, aku sudah meminta kakakku untuk menyiapkan materi pendaftaran perusahaan beberapa hari ini. Menurutmu apa nama perusahaan kita? Tanya Gao Xuanyin. Saat ini, dia mengubah nama Chen Yuan. Dari Chen Yuan menjadi Kakak Yuan. Tapi dia sepertinya masih belum tahu bahwa Chen Yuan sebenarnya 1 tahun lebih muda darinya. Kita sebut saja Xuanyin Film and Television Group, dengan modal terdaftar 20 miliar. Cepat siapkan bahan-bahannya, nanti aku kirim uangnya. Chen Yuan merentangkan tangannya. Di antara kata-katanya, sangat santai, sangat ceroboh. Sepertinya modal terdaftarnya bukan 20 miliar sama sekali, melainkan 20 yuan. Saudara Yuan, apakah kamu mau menemaniku mendaftarkan perusahaan? Lagi pula, ini adalah propertimu. Kau tak perlu merepotkan, kau bisa memutuskan sendiri. Selain itu, izinkan aku mengoreksi satu hal. Ini bukan urusanku, tapi urusanmu. Aku berencana menjadikanmu presiden, Xuanyin Film and Television Group, dan kau juga pemegang saham penuh. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Gao Xuanyin langsung membeku di tempat. Apa artinya pemegang saham penuh? Apakah itu berarti memberinya sejumlah besar 20 miliar secara cuma-cuma? Ini, Gao Xuanyin terkejut. Yang Si Chen juga terkejut. Bab 207. Chen Yuan bisa menarik dana 20 miliar sekaligus. Mungkin mereka tidak terlalu terkejut. Karena kinerja Tuan Yan sebelumnya telah sepenuhnya membuktikan kekuatannya. Tapi Anda menghabiskan 20 miliar untuk berinvestasi, dan Anda mengambil 20 miliar untuk diberikan, ini pada dasarnya dua konsep yang berbeda, oke. Syarat yang ditawarkan Gao Xuanyin di awal adalah membiarkan Chen Yuan berinvestasi dalam 2 film beranggaran besar miliknya yang bernilai lebih dari juta yuan. Perhatikan kata kuncinya. Ini adalah investasi, bukan hadiah. Faktanya, sejak awal, Gao Xuanyin berusaha sebaik mungkin untuk menghabiskan uang yang diberikan Chen Yuan kepadanya. Dia tidak menganggapnya sebagai hadiah, tetapi juga investasi. Selama dia bisa berhasil membersihkan semuanya. Selama dia bisa mendapatkan kembali pijakannya. Pada saat itu, dia bisa menjadi sumber penghasilan besar dan mengembalikan uang yang diberikan Chen Yuan kepadanya sebelumnya. Dia merasa bahwa Chen Yuan juga memiliki angan-angan. Setelah perusahaan didirikan,
Chen Yuan bahkan akan menandatangani perjanjian yang tidak adil dengannya selama 10 atau bahkan 20 tahun. Ini sama saja dengan menjual tubuh, sepenuhnya menjual diri kepada Chen Yuan. Sebenarnya, dia sudah siap dalam hatinya. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Kau menghabiskan begitu banyak uang. Juga mengajukan serangkaian tuntutan yang berlebihan. Kau membutuhkan orang lain untuk menginvestasikan 2 film besar senilai lebih dari juta yuan untukmu sebagai artis yang buruk. Bagaimana mungkin orang tidak menggunakan cara apapun untuk mengendalikanmu? Terlalu banyak kontrak seperti ini di industri hiburan. Bahkan ada yang lebih buruk. Gao Xuanyin sudah lama familiar dengan hal itu. Tapi sekarang, perilaku Chen Yuan benar-benar mengejutkannya. Chen Yuan sama sekali tidak menginginkan perusahaan film dan televisi ini. Dia sebenarnya ingin memberinya grup film dan televisi dengan modal terdaftar 20 miliar. Terlalu gila. Lebih dari gila. Benar-benar tidak waras. Chen Yuan, berhenti bercanda, hal semacam ini sama sekali tidak lucu. Aku bukan anak kecil, tolong jangan menggodaku. Siapa bilang aku bercanda? Itu hanya 20 miliar. Apakah ini jumlah uang yang kecil, jadi aku bercanda? Chen Yuan merentangkan tangannya dengan datar. Puff! Yang si Chen hampir muntah darah. Hanya 20 miliar. 2 miliar itu uang sedikit. Aku akan menipumu, monyet, bukankah kalian orang kaya suka berpura-pura seperti ini? 4 pemimpin utama di dunia kaya. Ali Jack Ma, yang tidak mengenal istrinya dan si cantik Liu Qiangdong, mengalami berbagai lika-liku dalam keluarga biasa, dan Wang Jianling yang tidak punya apa-apa. Tujuan, kecil, sebesar juta. Orang yang menghasilkan miliaran sebulan pun sengsara. Jadi mengapa kau tidak membiarkanku berbagi sedikit penderitaanmu? Kehidupan orang kaya seringkali begitu sederhana dan bersahaja. Terlalu memaksa. Melihat nada serius Chen Yuan, hati Gao Xuanyin benar-benar kacau. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Chen Yuan itu benar atau tidak. Aku sudah terbiasa dengan sisi gelap industri hiburan. Melihat segala macam keuntungan dan trik, dia benar-benar tidak bisa menilai apakah yang dikatakan Chen Yuan itu benar atau bohong. Bukankah ada banyak penipuan di internet? Banyak wanita berusia 30-an bertemu pria berkualitas tinggi secara kebetulan. Pria ini mungkin tidak terlalu tampan, tetapi dia terlihat sangat rendah hati. Dia juga punya uang. Ketika karirnya sedang naik daun, poin kuncinya adalah dia bersedia mengeluarkan uang untukmu. Awalnya, dia baik padamu, lalu dia memintamu meminjam uang. Jumlahnya tidak besar. Katanya akan mengembalikannya dalam seminggu. Jadi kamu meminjamkannya, dan benar saja, dia mengembalikannya seminggu kemudian. Setelah beberapa kali, akan ada pinjaman dan pembayaran kembali, dan akan ada bunga. Kamu akhirnya percaya pada karakternya. Tapi terakhir kali, jumlahnya sangat besar. Saatnya kalian membicarakan pernikahan, dan kamu tidak ingin hubungan kalian terpengaruh karena masalah ini, jadi kamu meminjamkannya. Siapa sangka, kali ini saja, kamu ditipu sampai kehilangan semua hartamu. Ditipu uang dan seks, aku tidak punya apa-apa. Tabungan bertahun-tahun, sekali sia-sia. Dia ditipu sampai kehilangan uang bahkan dengan bunga. Kamu tidak bisa melindungi diri dari orang seperti ini yang rela menghabiskan beberapa bulan untuk membangun hubungan lalu berbohong padamu. Ada banyak laporan seperti itu di internet. Gao Xuanyin sedikit panik. Dia tanpa sadar berpikir, mungkinkah ini penipuan? Tapi Chen Yuan tidak terlihat seperti pembohong. Tidak ada pembohong dengan kekuatan sekuat itu. Tapi jika seseorang ingin memberi Anda 20 miliar, apakah Anda benar-benar berpikir dia tidak punya niat? Orang-orang yang tidak terduga. Jika Chen Yuan hanya ingin mendapatkan tubuhnya, Gao Xuanyin tidak berpikir dia layak mendapatkan 20 miliar. Berapa banyak artis wanita cantik yang ada di industri hiburan? Tidak ada yang lebih cantik darinya. Mengapa kau memberinya aset sebanyak itu? Aku benar-benar ingin tidur dengannya, uang yang Chen Yuan habiskan sebelumnya sudah cukup. Benar-benar tidak ada yang pantas untuk konspirasi Chen Yuan di tubuhnya. Mungkinkah dia tulus padaku? Apakah dia benar-benar menyukaiku? Bersedia memberikan segalanya untukku. Selain kesimpulan ini, Gao Xuanyin tidak dapat memikirkan alasan lain. Ding! Diiringi dering telepon seluler. Gao Xuanyin mengklik layar ponselnya. Itu adalah kabar bahwa kartu bank telah tiba. Ding! Rekening Anda dengan nomor seri 7969 telah menerima 200 juta yuan. Terkejut. Petrokimia. Gao Xuanyin menghitungnya dengan cermat. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 2 miliar. Kau benar-benar meneleponku 20 miliar. Gao Xuanyin gemetar.
Nada suaranya bergetar. Menakutkan. Kulit kepala Yang Shichen juga terasa kebas. Aku sangat terkejut sampai tak bisa menghitungnya. 20 miliar, bayar saja saat kau bilang bayar. Efisiensi Tuan Yan dalam menangani urusan sungguh mencengangkan, sungguh luar biasa. Yang Shichen pernah mendengar desas-desus tentang Tuan Yan sebelumnya, dan menganggapnya berlebihan. Karena banyak orang sekarang suka membual. Suka melebih-lebihkan. Bahkan kalangan generasi kedua pun tak terkecuali. Meskipun Yan Zonghao memang hebat, seharusnya tidak seheboh yang dirumorkan. Begitu pikirnya dulu. Tapi sekarang, siapa bilang berlebihan, ini sama sekali bukan berlebihan. Tingkat ketidakmanusiaan Yan Zonghao di luar imajinasi. Tuan Yan yang legendaris mungkin bahkan tidak sepersepuluh sehebat Tuan Yan sendiri. Sebelumnya, Yang Shichen skeptis apakah Yan selalu bisa bersaing dengan iblis Li Shao. Tapi sekarang, kepercayaan dirinya tiba-tiba melonjak. Li Shao hanyalah bola. Yan selalu berani mengirim 20 miliar kepada saudara perempuannya. Gratis. Apakah kau berani memberikan Li Shao modal sihir itu? Jangan terlalu ribut, sejumlah kecil uang dianggap sebagai bagian dari kegiatan operasional perusahaan. Jika tidak cukup, kau tidak peduli apa yang kuinginkan, aku akan selalu menjadi pendukungmu yang kuat. Chen Yuan menepuk bahu Gao Xuanyin. Sangat provokatif. Gao Xuanyin. Tingkat kesukaan plus 5. Gao Xuanyin. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 90 poin. Sungguh. Begitu uang dibelanjakan dan beberapa kata provokatif ditambahkan, tingkat kesukaan Gao Xuanyin langsung meningkat. Namun, gelombang 20 miliar ini tampaknya tidak memberikan efek akhir seperti yang diharapkan. Ketika tingkat kesukaan meningkat menjadi 90 poin, itu berhenti. Mungkin Gao Xuanyin masih memiliki beberapa keraguan di hatinya, dan emosinya belum terkendali dengan baik. Selain itu, gelombang uang ini memang agak tiba-tiba, sehingga tidak ada serangan balik langsung. Chen Yuan tidak terlalu puas. Karena gelombang deposit ini sebesar 20 miliar, jika Anda terus menyetor uang lain kali, mungkin tidak akan memberikan efek peningkatan tingkat kesukaan Anda. Waktu berkedip. Pukul 8 pagi keesokan harinya. Bab 208. Gao Xuanyin tiba-tiba memposting pesan yang dinamis di Weibo. Isi Weibo seperti ini. Halo semuanya, saya Gao Xuanyin, sudah sekitar setahun saya tidak bertemu kalian, dan di sini saya ingin mengumumkan 3 berita. Pertama, mulai hari ini, Xuanyin Film and Television Group resmi terdaftar dan didirikan. Ini adalah perusahaan film dan televisi yang baru didirikan, jadi saya tidak akan banyak memperkenalkannya di sini. Kedua, meskipun saya telah mengalami banyak kemunduran tahun ini, saya tidak akan pernah menyerah pada diri sendiri. Saya akan dengan berani melanjutkan karir yang saya cintai. Tidak peduli badai, gempa bumi, atau tsunami, saya selalu percaya bahwa yang jernih akan menjadi jernih dengan sendirinya, mereka yang keruh akan keruh dengan sendirinya. Drama baru saya, 10 Billion Years Through Time, akan resmi diluncurkan dalam sebulan. Film ini, yang disutradarai oleh Yang Shichen, telah dikerjakan dan dipersiapkan dengan keras selama 3 tahun penuh. Saya percaya pada sutradara Yang, dan saya juga percaya pada diri saya sendiri. Ini akan menjadi mahakarya fiksi ilmiah yang epik, dan total anggaran investasi film ini akan melebihi 1 miliar. Ketiga, 3 hari kemudian, saya akan secara resmi mengadakan konferensi pers di Seoul Gymnasium. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya langsung kepada saya. Saya akan dengan berani hadapi para reporter dan media. Itu saja yang ingin saya katakan. Unggahan Weibo ini muncul kurang dari 1 jam kemudian. Di seluruh lingkaran hiburan, banyak netizen yang terkejut. Baik itu sutradara, aktor, selebriti, media dari berbagai kalangan, atau netizen yang memperhatikan masalah ini. Apakah menurut Anda Gao Xuanyin gila? Mungkinkah dia terlalu terpukul dan mengalami gangguan mental? Anda adalah artis buruk yang telah diblokir dari seluruh internet, dan skandal menjebak sutradara Hu baru saja terungkap. Anda tidak bersembunyi dan tetap low profile. Apa yang akan Anda lakukan? Hanya Anda. Masih ingin mendirikan perusahaan film dan televisi. Apakah Anda ingin membuat ulang film? Mengapa menginvestasikan 1 miliar yuan? Terlebih lagi, Anda benar-benar menemukan Yang Shichen, sutradara bajingan dari Multiplayer Sports, untuk bekerja sama. Ya, keren sekali. Salah satu dari Anda selingkuh dalam pernikahan, dan yang lainnya adalah selingkuhan. Ini adalah kombinasi sempurna dari 2 basis, tak terkalahkan di dunia. Soal film-film yang kamu buat, apakah ada yang sudah menontonnya? Kembalikan mahakarya fiksi ilmiah terbaik Nima. Kenapa kamu tidak pergi ke surga? Unggahan Weibo ini dengan cepat disebarluaskan oleh banyak media berita. Gao Xuanyin sekali lagi muncul dalam pencarian hangat di internet.
Akun publik media besar telah menerbitkan judul-judul yang menarik perhatian. Mengejutkan. Selingkuhan terkenal, yang sangat arogan, benar-benar mengumumkan secara terbuka bahwa dia akan mendirikan perusahaan film dan televisi. Lucu. Seorang junior dan sutradara olahraga multi pemain akan membuat film bersama. Analisis oleh pakar psikologi terkemuka. Aktris gosip Gao Suanyin mungkin menderita gangguan jiwa baru-baru ini. Saya editor, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada semua orang, ketika Gao Suanyin dan Yang Shichen bergabung untuk membuat film, apakah Anda akan mendukungnya? Setiap judul berita ini memiliki banyak komentar dari netizen. Dengan segala hormat, saya belum pernah melihat orang yang begitu kurang ajar. Apakah Gao Suanyin tidak bermartabat? Bagaimana dia bisa berani membuat film ketika dia begitu sombong? Orang seperti ini tidak akan menyerah ketika melihat Sungai Kuning. Dia bersikeras agar pengadilan resmi mengeluarkan perintah pelarangan resmi. Hanya dengan begitu dia akan tahu apa artinya takut. Jika kau tidak mati, kau tidak akan mati. Aku tertawa. Film sampah, perjalanan menembus waktu 100 miliar tahun, kurasa tidak bisa diandalkan hanya mendengar namanya saja. Drama web sampah seperti ini, berani-beraninya kau mengklaim investasi miliaran. Sejujurnya, aku sebenarnya menganggap Gao Suanyin cantik dan memiliki aura, tapi sayangnya dia adalah wanita matre plus licik plus mata duitan. Gao Suanyin melakukan ini. Di mata banyak netizen, demi ketenaran, dia bahkan rela mengorbankan wajahnya. Tidak masalah apakah Anda memiliki reputasi baik atau buruk, singkatnya, Anda bisa menghasilkan uang jika Anda memiliki reputasi. Dulu, memang ada beberapa artis selebriti yang hanya mengandalkan sensasi dan gosip untuk menarik perhatian penonton. Setelah mendapatkan trafik, Anda bisa meraihnya melalui trafik. Jadi, untuk menjadi populer, Anda bisa melakukan apa saja. Bahkan jika Anda memfitnah diri sendiri, Anda tidak ragu. Tapi zaman telah berubah. Dengan perkembangan ekonomi negara yang pesat, kontrol nyata istana kekaisaran atas industri hiburan dan platform online utama, termasuk platform sastra, menjadi semakin ketat. Era pertumbuhan liar telah berlalu. Buruk para artis akan diboikot oleh semua platform. Jika secara resmi dilarang, pada dasarnya tidak akan pernah mencapai puncak. Jangan bicara tentang membuat film, bahkan saat siaran langsung online, Anda mungkin akan diblokir dari ruang siaran langsung. Gao Suanyin berada di ambang krisis ini. Bukannya menahan diri, dia malah terus bersikap seperti iblis. Bukankah ini merugikan diri sendiri? Kota Sihir. Di dalam kediaman mewah Thomson Yipin, Lord Tiger menonton berita gosip di Weibo. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Wanita bodoh ini, aku sudah lama tahu kau bodoh, tapi aku tidak menyangka kau sebodoh ini. Ada orang yang mendukungmu, tapi kau bersikeras untuk bunuh diri. Bagaimana bisa begitu? Pasangan babi. Bukankah lumpur bisa menopang dinding? Sebenarnya, meskipun banyak cercaan di internet sekarang, Lord Tiger tidak memiliki kendali mutlak. Meskipun ada banyak selebriti dan penghibur yang berbicara bersama dan mendukungnya. Tetapi apakah penonton mempercayainya atau tidak adalah masalah lain. Masih ada beberapa penonton yang mendukung Gao Suanyin. Bagaimanapun, dia terlihat sangat energi dan memiliki kemampuan alami untuk menarik penggemar. Jika dia memilih untuk berpura-pura lemah, dan polos, itu mungkin akan membangkitkan keinginan untuk melindungi banyak pria. Selama kau menangis beberapa kali dan menunjukkan sedikit kesedihan di depan kamera, masih belum diketahui siapa yang akan memenangkan pertarungan. Tapi Gao Suanyin membuat kesalahan. Dia tidak berpura-pura lemah atau menyedihkan, tetapi dia mengumumkan secara terang-terangan bahwa dia akan membuat film, dan dia bekerja dengan sutradara sampah seperti Yang Shichen. Tidakkah kau tahu bahwa Yang Shichen dibenci oleh banyak asosiasi hak-hak perempuan karena perselingkuhannya dalam pernikahan? Operasi genit Gao Suanyin sama saja dengan kartu bagus yang dimainkan dengan buruk. Jika kau ingin mati, Tuhan tidak bisa membantumu. Tuan Harimau berbaring di sofa dan makan semangka dengan suasana hati yang baik. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Fang Jingyan. Tuan Fang, Anda seharusnya sudah membaca Weibo yang diposting oleh Gao Suanyin. Baiklah, saya sudah membacanya. Apakah ada hal lain yang ingin Tuan Harimau lakukan? Suara di seberang sana terdengar sedikit dingin. Xiaoyan, aku sangat menghargaimu kali ini. Kau bersedia membantu di saat krisis. Hu akan selalu mengingatnya dalam hatinya. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak saat itu. Direktur Hu tidak ada urusan, jadi mari kita akhiri panggilan ini. Kali ini aku hanya mencoba menyelamatkan muka Tuan Mudali. Kuharap Direktur Tiger tidak salah paham. Kita tidak ada hubungannya. Tuan Tiger belum selesai berbicara. Fang Jingyan buru-buru menyela. Nada suaranya dingin. Ketika seseorang berhasil, dia enggan menyebutkan kejadian masa lalu yang tak tertahankan.
Sungguh membosankan untuk menceritakan beberapa hal. Semua orang berada di lingkaran yang sama, dan mereka saling menghormati, dan tidak ada yang ingin hal-hal tertentu terungkap. Jika tidak, kedua belah pihak akan menjadi buruk. Baiklah, singkatnya, saya akan mengingat bantuan Anda, dan jika ada kesempatan lain kali, saya dapat terus bekerja sama. Lord Tiger tersenyum tipis. Bab 209. Entah kenapa, ini mengingatkan saya pada suatu malam bertahun-tahun yang lalu. Begitu menggembirakan dan membangkitkan kenangan. Sayang sekali Fang Jingyan menjadi seperti burung phoenix setelah benar-benar populer. Ia bukan lagi objek yang bisa ia hancurkan sesuka hati. Kakian, ada yang salah, tolong bacakan beritanya. Saat Fang Jingyan sedang berbicara di telepon dengan Tuan Hu, seorang asisten wanita berusia awal 20-an berlari panik dan berteriak. Xiao Qin, kau sudah lama bekerja denganku, kenapa kau masih begitu linglung, tidak lihat aku sedang menelepon? Bukan begitu, Kakian. Direktur Hu, saya masih ada urusan di sini, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Soal kerjasama, kita bicarakan nanti. Fang Jingyan menutup telepon. Wajahnya memerah. Jelas sedikit tidak puas dengan asisten Xiao Qin yang linglung itu. Ia menyilangkan kakinya dan duduk di kursi bos, mengamati dengan matanya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Fang Jingyan bertanya dengan tenang. Ia mengambil secangkir kopi, dan setiap gerakan tangannya penuh dengan sikap bos yang tenang. Mulia dan angkuh. Kakian, sesuatu yang benar-benar terjadi kali ini, kau harus melihatnya sendiri. Asisten kecil itu dengan patuh menyerahkan ponselnya. Fang Jingyan awalnya sangat acuh tak acuh. Tetapi setelah melihat isi ponselnya, ia langsung terstunet. Petrokimia. Sesak napas. Ketakutan. Mata yang tadinya tenang kini benar-benar panik. Isi ponselnya. Itu adalah pengungkapan yang mengejutkan dari seorang blogger Weibo dengan 500 juta pengikut. Nama blogger ini adalah Keyboardman. Pertama-tama, judul berita ini sangat mengerikan. Mengejutkan. Fang Jingyan, seorang aktris papan atas yang populer di industri hiburan, melakukan transaksi yang tidak diketahui dengan sutradara hebat Huye. Ternyata generasi ratu inspiratif benar-benar mencapai puncak dengan cara ini. Apakah ini penyimpangan sifat manusia atau hilangnya moralitas? Di bawah judul terdapat video yang diunggah oleh blogger Keyboard Hero. Klik pada video, dan akan muncul gambar seorang pria dan wanita di dalam ruangan. Tangan pria yang kasar dan berotot itu sudah menyentuh paha wanita tersebut. Sutradara Hu, jangan lakukan ini, saya hanya ingin berbicara dengan Anda tentang naskah, mengapa adegan saya sangat sedikit, saya bahkan tidak punya beberapa baris dialog. Xiao Yan, ikuti aku, selama kau mau mengikutiku, kita bisa membahas apa saja. Pria dalam video itu melompat dengan cemas. Wanita itu setengah mendorong dan setengah setuju, malu dan ragu-ragu. Tuan Harimau, selama aku menuruti Anda, bisakah Anda benar-benar menjanjikan semua syarat itu? Ya, aku berjanji apapun yang kau katakan, ayolah, sayang, aku tidak sabar. Kalau begitu, aku ingin menjadi pemeran utama dalam acara ini. Temukan cara untuk menggantikan Lin Hongxia. Selama kau bisa melakukannya, aku akan menjadi milikmu hari ini. Wanita dalam video itu tampaknya telah mengambil keputusan. Baiklah, kau bisa mengatakan apapun yang kau mau, Lin Hongxia sudah tua, aku sudah lama ingin menggantikannya. Pria dalam video itu setuju. Wanita itu akhirnya menyerah. Selanjutnya, layar mozaik muncul. Di tengah video, layar berputar dan beralih ke video bersubtitle yang baru-baru ini populer. Halo semuanya, aku bukan terlahir sebagai pejuang keyboard, semburanku seperti malam yang panjang, pejuang hebat, menyemburkan keadilan, aku adalah pejuang keyboard. Setelah menonton video sebelumnya, saya yakin banyak penonton yang sama terkejutnya dengan saya. Ini memang tak terduga. Tak seorang pun menyangka bahwa sebagai aktris generasi penerus, pendiri Jingmu Media, dengan kekayaan bersih miliaran, idola nasional generasi penerus, ratu inspiratif, duta energi positif untuk kesejahteraan publik internasional, Nona Fang Jingyan, akan memiliki hubungan dengan Tuan Hu. Ada kesepakatan yang kurang diketahui ini. Video ini benar-benar tak tertahankan. Dialog di dalamnya, saya yakin semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Melihat ke belakang sekarang, rasanya seperti kesadaran yang tiba-tiba bagi saya. Ternyata, saudara perempuan Lin Hongxia, ketika sedang syuting film di lokasi syuting, melompat dari gedung karena depresi dan penuh keraguan. Ternyata masih banyak cerita yang tidak diketahui antara Tuan Hu dan aktris tersebut. Saya ingat beberapa hari yang lalu, lebih dari 50 bintang populer di industri hiburan kita secara terbuka mendukung Tuan Hu, mengatakan bahwa dia jujur. Bersama-sama, mereka menuduh sutradara Hu dijebak oleh Gao Xuanyin. Lalu masalahnya muncul.
Apakah ini yang disebut sutradara jujur? Ini sangat kotor. Jika ini juga disebut integritas, maafkan saya, semua orang di sini sampah. Semua penghibur dan bintang populer yang secara terbuka mendukung Lord Tiger, kalian semua sampah. Karena kekotoran kalian di luar imajinasi saya. Mual. Tidak ada apa-apa. Oh. Video microblog, Keyboardman, ini selesai hanya dalam 1 jam. Mengejutkan seluruh industri hiburan. Semua selebriti dan penghibur tercengang. Semua orang yang suka makan melon. Hanya dengan 3 kali tayangan. Tidak ada yang menyangka bahwa ketika semua orang membicarakan artis buruk Gao Suanyin, keadaan tiba-tiba berubah menjadi sangat mengejutkan. Aktris generasi penerus, Fang Jingyan, apakah dia diatur oleh aturan tak tertulis? Dan itu masih bergantung pada aturan tak tertulis. Jadi apa perbedaan antara video pidato yang dia posting sebelumnya dan kentut video Weibo ini? Dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menakjubkan, video itu dengan panik diunggah ulang oleh puluhan ribu media besar. Selain Weibo, Akne, Kuaishou, Dunyang, Sohu, Wang Yi, Penguin, situs video utama, media besar, dengan panik menggeser layar. Pengaruh Fang Jingyan sama sekali tidak biasa. Dia mengalami skandal yang begitu mengejutkan. Tidak butuh 1 hari, setengah hari, itu sudah cukup untuk menimbulkan sensasi hingga seluruh orang mengetahuinya. Ada pepatah, hal baik tidak akan hilang, hal buruk menyebar ribuan mil. Semakin besar skandalnya, semakin cepat penyebarannya. Fang Jingyan membuka akun Weibo-nya. Ulasan video yang sebelumnya diunggahnya telah melebihi 50+. Namun, pesan-pesan sebelumnya bersifat mendukung. Dan pesan terbarunya telah menjadi sasaran komentar negatif dari banyak netizen. Tentu saja, mungkin banyak netizen yang sebelumnya adalah penggemarnya, tetapi sekarang mereka telah menjadi penggemar yang jahat. Seringkali hanya ada garis tipis antara penggemar negatif dan penggemar. Jingyan, kau adalah idolaku. Aku telah mencintaimu selama 8 tahun, dan aku tidak pernah meninggalkanmu selama 8 tahun. Aku juga pernah menjadi manajer klub penggemarmu. Setiap hari Valentine, aku akan mengirimimu hadiah. Meskipun aku tidak tahu apakah kau menerimanya, tetapi aku selalu mendukungmu dengan sukarela, karena kau adalah keyakinanku, kau adalah idolaku, aku selalu menganggapmu sebagai arah dan tujuanku, tetapi sekarang, maaf, aku ingin berhenti menjadi penggemarmu. Ya, aku tidak pernah mengumpat karena aku pikir orang yang mengucapkan kata-kata kasar sangat tidak pantas, tetapi sekarang, aku benar-benar ingin mengatakan, kau menjijikkan. Ratu motivasi. Duta energi positif. Sepertinya aku sedang menonton lelucon. Yan, apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungmu. Bahkan jika saudari Lin Hongxia dipaksa mati olehmu, bahkan jika kau dipenjara, aku akan selalu mendukungmu. Tuan rumah, apakah kau ingin menertawakanku sampai mati, lalu mereka mewarisi uangku? Jadi Gao Suanyin yang dijebak. Bab 210. Banyak sekali netizen yang heboh. Fang Jingyan tercengang. Benar-benar tercengang. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, saya khawatir karirnya akan berakhir di sini. Keluar dari sini. Fang Jingyan meraung marah, dan menendang asistennya, Xiao Qin, keluar. Kemudian menutup pintu kantor. Dia menelepon Tuan Tiger. Hei, Xiao Yan, ada hal lain yang ingin kau lakukan. Li Hu, dasar bajingan tua, kau membunuhku, tahukah kau? Begitu kata-kata itu keluar, Tuan Hu di seberang telepon juga menjadi kesal. Fang Jingyan, bagaimana sikapmu? Jangan berpikir bahwa setelah populer selama beberapa tahun, kau benar-benar menganggap dirimu sebagai seseorang. Jika aku tidak memperkenalkanmu kepada Tuan Muda Li, apakah kau akan berada di posisi ini sekarang? Pergi dan baca berita sendiri, dan jangan hubungi aku lagi di masa depan. Jika aku sudah selesai kali ini, jangan harap kemana lagi aku akan pergi. Fang Jingyan memarahi dengan marah. Tiba-tiba ia menutup telepon. Semakin ia memikirkannya, semakin ia menyesalinya, dan semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa takut. Ketika berita tentang masalah ini tersebar, kritik dan cercaan dari netizen sebenarnya hanyalah satu aspek. Hal-hal yang lebih mengerikan masih akan datang. Karena ia berbohong kepada Li Shao. Saat itu, Tuan Harimau sengaja memperkenalkan Fang Jingyan kepadanya di sebuah makan malam untuk menjilat Li Shao yang jahat. Li Jiamu masih sangat muda saat itu. Tetapi ia telah menunjukkan keterampilan dan rencana yang luar biasa. Dan ia akrab dengan kebersihan Li Shaoyou. Ia menyukai gadis-gadis dengan tubuh yang bersih. Jadi ia dan Tuan Hu bekerja sama dan pergi ke rumah sakit untuk operasi perbaikan. Kemudian pada malam yang romantis, ia memberikan pengalaman pertama kepadanya. Karena hal ini, Tuan Muda Li sangat menghargainya.
Mereka tidak hanya menginvestasikan uang untuk membuat film untuknya, tetapi mereka juga menggunakan sumber daya dan koneksi keluarga Li di dunia hiburan untuk membantu Fang Jingyan. Jika tidak, bagaimana karir Fang Jingyan bisa berkembang begitu lancar? Tapi sekarang, skandal antara dia dan Lord Tiger terbongkar. Film itu dibuat 8 tahun lalu. Dan 8 tahun lalu, Jingyan belum mengenal Li Jiamu. Lalu masalahnya muncul. Kau diberi aturan tak tertulis 8 tahun lalu oleh Tuan Tiger, seorang pria gemuk. Mengapa kau masih memiliki darah pertama di tahun kedua? Garis waktu ini jelas salah. Seberapa pintar Li Shao? Tentu saja, aku bisa menemukan caranya. Pria manapun yang mendapati dirinya dikhianati oleh pasangannya selama 7 tahun. Aku takut amarah petir akan meletus. Terlebih lagi, Li Shao, ibu kota iblis yang terkenal. Meskipun Li Shao tidak pernah berencana menikahi Fang Jingyan, dia hanya menganggapnya sebagai kekasih. Namun demikian, dalam 7 tahun terakhir, untuk menebus kesalahannya kepada Fang Jingyan, dia telah memberikan banyak koneksi, sumber daya, dan uang. Hanya karena Fang Jingyan mendonorkan darahnya. Karena pria ini tidak bisa menikahinya, dia tentu saja merasa sedikit bersalah di hatinya. Ini juga menyebabkan permintaan Fang Jingyan, dan Li Shao pada dasarnya menanggapi permintaannya. Tapi sekarang, kau bilang darah pertama itu palsu. Apakah membran itu dibuat oleh rumah sakit? Kau tidak tahu berapa banyak orang yang telah tidur denganmu. Bagaimana mungkin pemuda bijak dari keluarga Li menerima hal seperti itu? Li Shao selalu menjadi satu-satunya yang selalu menghargai orang lain. Kapan dia pernah dihargai oleh orang lain? Fang Jingyan bergidik membayangkan kemarahan Li Shao yang akan datang. Aku memikirkannya. Apapun yang terjadi, masalah ini tidak bisa lagi disembunyikan. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mengaku terlebih dahulu dan meminta Li Shao untuk memaafkannya. Kuharap dia bisa mengingat perasaan yang telah dia miliki selama bertahun-tahun. Beri dia kesempatan untuk memulai lembaran baru. Fang Jingyan menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menekan nomor telepon. Halo, Li. Dasar jalang, kau masih berani meneleponku. Bukan begitu, Jiamu, biar ku jelaskan, teriak Fang Jingyan dengan tergesa-gesa. Apalagi yang ingin kau jelaskan? Menjelaskan bahwa kau belum pernah tidur dengan siapapun. Menjelaskan bahwa kau benar-benar memberikannya padaku untuk pertama kalinya. Atau menjelaskan bahwa kau tidak pergi ke rumah sakit untuk operasi perbaikan. 7 tahun, kau berpura-pura suci selama 7 tahun penuh, kemampuan akting aktris generasi baru memang pantas, aku, Li Jiamu, telah mempelajarinya. Li Shao tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya dia tidak terlalu menyukai Fang Jingyan, dia lebih peduli pada harga dirinya. Di industri hiburan, terutama di kalangan atas Shanghai, banyak orang tahu bahwa Fang Jingyan adalah wanita kesayangan Shao Li di Shanghai. Ada seorang bintang papan atas di industri hiburan yang juga berperan sebagai kekasih. Bahkan di kalangan orang kaya, hal itu juga merupakan simbol pemucilan. Tapi sekarang, skandal mengejutkan seperti itu menimpa Fang Jingyan. Ini sama saja dengan membiarkan semua orang tahu bahwa tuan muda tertua dari keluarga Chaebol Li sebenarnya membiarkan seorang sutradara muda di bawahnya diperlakukan tidak adil. Apakah dia masih hanya seorang penangkap? Bisakah ini ditoleransi? Jiamu, bisakah kau melihat hubungan kita selama bertahun-tahun? Tolong bantu aku sekali lagi, aku mohon. Pergi sana, Jalang, kau seharusnya tahu bagaimana rasanya mengkhianatiku dan keluar dari mobil, jadi terserah kau. Li Jiamu menutup telepon dengan nada dingin. Di sisi lain, setelah Tuan Hu menerima telepon Fang Jingyan, dia memeriksa berita sekarang. Lalu dia tercengang di tempat. Video ini sudah lama sekali. Video ini dirilis lagi. Bagaimana bisa bocor? Sebenarnya, sebagai seorang sutradara, Tuan Harimau juga memiliki kegiatan dan hobi artistik. Dia tidak hanya suka membuat film di siang hari, tetapi juga suka mengambil foto candid alternatif di malam hari. Misalnya, setiap kali dia diam-diam menguasai seorang artis wanita, dia suka memotret dan merekamnya. Jadi, Anda bisa memiliki lebih banyak kenangan indah. Foto candid memiliki 2 tujuan. Pertama, memuaskan kesombongan sendiri, membuktikan makna hidup Anda, dan memiliki kenangan indah saat Anda tua. Kedua, jika salah satu artis wanita yang diam-diam diajak berhubungan ini benar-benar menjadi populer di masa depan, mereka dapat menggunakan video ini untuk mengikat pihak lain ke kereta mereka sendiri, dan tidak akan pernah mencoba untuk melepaskan diri dari mereka seumur hidup. Dengan cara ini, lebih banyak sumber daya dan keuntungan dapat diperoleh. Ini tidak hanya dapat memuaskan kebutuhan abnormal seseorang, tetapi juga mendapatkan keuntungan, mengapa tidak melakukannya? Jadi, bertahun-tahun yang lalu, malam ketika Fang Jingyan dan dia meninjau naskah di hotel, itu adalah kamera yang dia pasang sendiri. Tapi bagaimana video-video ini bocor?
Aku jelas terlindungi dengan baik. Aku tidak memperbaiki komputer. Lord Tiger tidak dapat memahaminya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Akan ada badai yang menunggunya. Begitu Li Shaoyi mengetahui ini, bagaimana dia bisa mendapatkan hasil yang baik. Sekarang bukan lagi soal apakah opini publik dapat dipulihkan. Ini soal apakah kau bisa menyelamatkan nyawamu. Aku harus mengemasi barang-barangku dan melarikan diri. Tuan Harimau mengemasi barang bawaannya dengan panik. Dia baru saja membuka pintu, tetapi tanpa diduga, ada sekelompok polisi yang sedang mendekat. Maaf, Tuan Li Hu, sekarang polisi mencurigai Anda terkait dengan kasus bunuh diri seorang selebriti wanita yang melompat dari gedung 8 tahun lalu. Mohon kerjasama dengan polisi untuk membantu penyelidikan. Asrama pria 503. Xiong Tao tiba-tiba berseru. Sial. Tuan Hu, sutradara hiburan hebat itu, ternyata ditangkap polisi. Apa yang terjadi? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.